Hai anak-anak, semangat belajar matematikanya ya. Hari ini kita akan belajar bagian-bagian lingkaran dan cara menentukan diameter dan jari-jari lingkaran. Anak-anak simak videonya sampai akhir ya. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya, roda sepeda, kancing, jam dinding, dan uang koin. Bumita akan jelaskan kembali tentang bagian-bagian lingkaran dan cara penulisannya. Di sini kita akan mencari titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Kalian masih ingat titik pusat? Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Di sini ada sebuah lingkaran, berarti titik tengahnya di sini. Misalnya di sini Bumita namai titik O. Sehingga titik pusatnya kita tulis tidak hanya O saja, tetapi kita tulis titik O. Lalu yang kedua, diameter. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Berarti di sini kita akan menghubungkan dua titik pada lingkarannya ini. Jadi misalnya titik pertama di sini, kemudian dua titik ini dihubungkan melalui titik pusat. Berarti gambarnya melewati titik pusat. Misalnya kita namai ini PQ, sehingga diameternya adalah, karena ini berupa garis, berarti kita tulis garis PQ. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, di sini kan sudah ada titik pada lingkaran, yaitu Q dan P. Berarti jari-jarinya adalah ini, garis OQ dan garis OP atau PO. Selanjutnya adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, misalnya di sini sudah ada titik sembarang pada lingkaran. Berarti busur yang dapat kita temukan di sini adalah busur PQ. Busurnya itu adalah garis lengkungnya ini. Berarti ini adalah. Nah, dalam penulisan busur, di atas huruf diberi tanda lengkung. Kenapa? Karena busur itu merupakan garis lengkung. Kemudian, tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi-sisi lengkung lingkaran. Nah, misalnya Bumita buat sembarang garis di sini. Nah, ini adalah tali busur, misalnya titik R, sehingga tali busurnya adalah garis PR. Selanjutnya kita akan mencari juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Tadi kita sudah ketahui di sini ada jari-jari OQ. Nah, kemudian kita buat jari-jari lagi. Misalnya di sini titik S. Nah,
Karena juring itu berupa daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu OS dan OKI, dan dibatasi juga oleh sebuah busurnya busur QS, sehingga daerah ini adalah daerah juring. Berarti kita akan tuliskan juringnya adalah daerah QoS, atau bisa saja ditulis SOQ. Selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, tadi kita sudah menemukan satu tali busur pada lingkaran ini. Tali busurnya yaitu garis PR. Ini adalah garis PR dan dibatasi oleh sebuah busur, yaitu busur PR. Berarti daerah ini dinamakan tembereng. Dalam penulisan tembereng, kita tuliskan daerah PR. Yaitu daerah yang dibatasi oleh busur PR dan tali busur PR. Selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran, dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Di sini kita mempunyai tali busur PR. Kemudian kita akan membuat garis melalui titik pusat tapi tegak lurus dengan tali busur PR. Tegak lurus berarti sudut yang dibentuk oleh dua garis tersebut adalah siku-siku atau 90 derajat. Misalnya di sini kita tuliskan titik T, sehingga kita dapat peroleh apotema dari lingkaran ini adalah garis OT atau garis TO. Di sini terdapat sebuah lingkaran A karena titik pusatnya adalah titik A, sehingga dinamai lingkaran ini adalah lingkaran A. Kita akan menentukan jari-jari lingkaran. Coba kalian perhatikan lingkaran ini. Ada berapa jari-jari lingkaran? Ya, jari-jari lingkarannya ada 3. Kalian bisa menyebutkan apa saja? Nah, di sini ada garis AB, garis AC, dan garis AD. Itu adalah jari-jari lingkaran. Panjang jari-jari lingkaran biasa disimbolkan dengan huruf R kecil. R kecil ini adalah panjang jari-jari lingkaran. Kemudian kita juga akan menentukan diameter lingkaran. Coba kalian perhatikan, ada berapa diameter lingkaran pada gambar ini? Ya, ada 1, yaitu garis CB atau garis BC, karena dia berupa garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat A. Di sini garis BC kan melalui A, tetapi anak-anak tidak perlu menuliskan A-nya, cukup menuliskan garis BC. Dan panjang garis BC atau panjang dari diameter lingkaran biasa disimbolkan dengan huruf D kecil.
Bu Mita punya sebuah cup mie instan ya. Di sini Bu Mita akan mencari diameter dari tutup cup ini dan jari-jarinya. Caranya, kamu bisa langsung menghitung diameternya dengan menempelkan penggaris, dan karena diameter berarti harus melalui titik pusat. Jadi kamu harus menempelkan penggaris ini melalui titik pusat dari cup ini. Tetapi coba kita lihat di sini, diameternya adalah 11, yaitu panjang dari penggaris ini sampai sini. Ini adalah 11. Tapi kamu juga bisa lakukan dengan langkah menempelkan cup ini pada sebuah kertas atau sebuah papan, lalu kamu gambar. Ini sudah jadi. Kemudian kita tentukan titik pusat lingkaran. Misalnya di sini, lalu kita ukur. Nah, kita bisa lihat panjang dari diameter lingkaran adalah 11 cm. Berarti panjang dari diameter kan kita tulis dengan huruf D kecil. Panjangnya yaitu 11 cm. Lalu kita ukur jari-jarinya. Jari-jari yaitu dari titik pusat ke titik pada lingkaran. Jadi dari sini ke sini. Nah, kita bisa lihat panjang jari-jarinya yaitu 5,5 cm. Jari-jari tadi disimbolkan dengan huruf R kecil. Itu 5,5 cm. Nah, dari sini anak-anak bisa peroleh untuk menentukan jari-jari atau R, kalian dapat menghitung diameter dibagi 2, 11 dibagi 2. Nah, 11 dibagi 2 hasilnya berapa? 11 dibagi 2 yaitu 5,5 cm. Benar ya? Berarti untuk menentukan suatu jari-jari, rumusnya R sama dengan diameter dibagi 2 atau D per 2. Sedangkan kebalikannya, untuk menentukan diameternya, yaitu panjang diameter ini, berarti kalian cukup menghitung jari-jari dikali 2. Coba kita buktikan. Diameternya di sini 11. Diameternya R dikali 2, jari-jarinya 5,5. Kemudian kamu kalikan 2. Hasilnya adalah 11 cm. Sama ya. Jadi ini adalah rumus yang harus kalian hafalkan. Setelah menyaksikan video penjelasan tadi, anak-anak kerjakan latihan soal berikut, yaitu anak-anak menentukan diameter dan jari-jari lingkaran dari 5 benda berbentuk lingkaran yang dapat kamu temukan di sekitar rumahmu. Kemudian, tuliskan hasilnya pada tabel berikut dan kirimkan fotomu saat praktek menentukan diameter atau jari-jari lingkaran pada benda tersebut. Jangan lupa gunakan penggaris ya, atau meteran. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.